Shalom, shalom. Rasa-rasanya masih hawa-hawa ngantuk ya. Haleluya. Kita mau sama-sama kita berdiri dulu karena ini masih pagi kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kesudahan Bapak Ibu. Sebelum kita mulai penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini, tidak kurang suatu apapun, kami boleh sehat, kami boleh tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, semua karena berkat Tuhan, semua karena penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai pagi hari ini, ibadah kami Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Untuk datang kepadamu kami membawa segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami menaikkan pengagungan kami. Sebab Engkau begitu baik. Engkaulah Bapa kami yang baik Tuhan. Yang tak pernah meninggalkan kami seorang diri. Dan biarlah Tuhan hidup kami boleh terus memuliakan Engkau. Hidup kami boleh tetap terus menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mau sama-sama katakan, Bapa Engkau baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa Engkau baik.
menyerahkan setiap pujianmu kepada Tuhan. pujian kami kepadamu Tuhan. Tuhan, namamu besar
ungkapan syukur kami. Kami mau tinggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang besar. Segala pujian bagimu, nyanyi puja bagimu, Tuhan, puja
Tuhan, sembah kami kepadamu. Untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Biarlah bibir kami selalu mengucap syukur, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau berkata terima kasih, Tuhan, sebab Engkau baik. Katakan terima kasih, Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Adalah saat yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Biarlah ini hanya ada antara kita dan Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih, Tuhan.
Sungguh kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan. Untuk kesempatan yang luar biasa. Kalau kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Bagaikan tanah yang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
dibawa oleh Tuhan dalam hadirat-Nya, menikmati baitnya yang kudus. Haleluya, ya Ramaya Syanda Rabaya Syanda. Haleluya, haleluya. Mari kita terus mengalir dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami menikmati hadirat-Mu. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dahulu dan kesempatan baru sekali. Mari kita nyatakan cinta kita. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Jesus God. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Katakan, love you, I love you. Lewat mulut kita, dari hati kita, kami menyatakan kami mengasihi Engkau. Jesus. Kita mulai dari awal. Katakan I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only up. I love you, I love you, I love you. Katakan aku cinta kepadamu Tuhan. Haleluya. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Yesus, Engkau yang kami kasihi. Yesus, kami mencintaimu Tuhan. Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Yesus, Engkau yang kami agungkan. Kami ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami boleh menikmati bait-Mu yang kudus. Kami boleh mendengar akan suara-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau menolong kami supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh mendengar dengan jelas apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Senang pagi hari ini bisa ada dalam rumah Tuhan. Yang senang katakan haleluya sekali lagi. Ya, puji Tuhan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka semua itu tidak lepas dari yang namanya melayani Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang bawa Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Ada 5 ayat yang kita akan baca. Saya ajak Bapak Ibu boleh sama-sama membaca
dari ayat 1 sampai ayat yang kelima dari Yeremia pasal yang ke-45. Yeremia pasal 45 ayat yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah siap boleh katakan amin. Baru sedikit. Mari siapkan Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria. Waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan dan apa yang kutanam akan kucabut bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Puji Tuhan. Kita belajar dari pelayanan yang namanya Baruk, ya, dari Yeremia 45 ayat 1 sampai 5. Pelayanan Baruk adalah dia menuliskan apa yang Tuhan katakan melalui mulut Yeremia. Jadi Yeremia berkata-kata dengan mulutnya, maka Baruk itu yang menuliskan segala firman dalam sebuah kitab langsung dari mulut Baruk. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan-pesan yang disampaikan oleh Yeremia itu merupakan teguran kepada orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan. Ya. Dan karena pesan-pesan teguran itu, maka Baruk merasa lelah. Bisa juga dikatakan frustasi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Jangan sampai apa yang dialami oleh Baruk ini akhirnya terjadi dalam hidup kita. Ini peringatan bagi kita bahwa kita yang melayani, kita bisa menjadi lelah dan bisa juga menjadi frustasi. Ya. Tetapi Tuhan dengan tegas menegur kepada Baruk, dan biarlah kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan agar kita jangan sampai ditegur oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai ditegur oleh Tuhan. Baruk kehilangan sukacita saat dia melayani. Padahal sebuah pelayanan adalah sebuah anugerah, sebuah kehormatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan yang namanya Baruk. Ya. Dikatakan masakan ayat keempat, engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Baruk. Bahwa di dalam pelayanannya dia merasa apa yang dia inginkan mungkin tidak tercapai. Dia apa yang dia harapkan tidak dia terima. Bahkan dia melihat kadang-kadang di dalam pelayanan mungkin ada timbul merasa bahwa kita lebih baik daripada yang lain. Dan kita merasa kenapa orang lain yang gak lebih baik tapi kok sepertinya bisa ada di dalam pelayanan. Inilah yang Tuhan maksudkan. Ayat yang kelima berkata, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu. Janganlah mencarinya. Jadi Tuhan bilang, jangan mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Jangan mencari pujian untuk pelayanan yang kita lakukan buat Tuhan. Motivasi dalam melayani kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Februari. Bulan Januari ini adalah kita mengucap syukur. Katakan kami mengucap syukur. Ya. Dan bulan Februari kita akan masuk bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan waktu kita mau mengatakan mengasihi Tuhan, itu artinya kita mau
melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Makna daripada sebuah pelayanan itu dituliskan juga oleh Rasul Paulus. Mari kita akan lanjutkan dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-9. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ya. Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Segenap hati. Seperti yang Yesus katakan, inilah hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi makna pelayanan adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau segenap hati itu udah meliputi semuanya. Ya, kalau dengan kekuatan kita bisa saja tidak dari hati. Ya. Pelayanannya tetap ada, tapi hatinya tidak sepenuhnya buat Tuhan. Ini kelihatannya kuat di luar, tetapi lemah di bagian dalam. Kalau nanti ada goncangan, kalau ada katakanlah keadaan, situasi, kondisi yang tidak mengenakan buat diri kita, ya diperlakukan tidak baik, tidak dihargai, tidak mendapatkan atau kita merasa harusnya seperti ini, tapi ternyata tidak seperti ini, itu akan menimbulkan kekecewaan. Dan itu yang dialami oleh Baruk. Karena dia menuliskan, dia merasa sudah dekat dengan Yeremia. Dan sebenarnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa, menjadi alatnya Tuhan. Tapi dia jatuh dalam kesalahan, yaitu dia mencari apa yang besar menurut pandangan dia. Dia tidak mencari apa yang besar di dalam Tuhan. Apa yang besar di dalam Tuhan adalah bagaimana rencana Tuhan terjadi bagi umatnya. Hal yang besar di dalam Tuhan adalah bagaimana rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan Baruk itu sendiri. Hal yang besar di dalam Tuhan adalah bagaimana rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Jadi bagaimana rencana Tuhan terjadi dalam umatnya, bagaimana rencana Tuhan terjadi juga dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lebih jelas lagi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengajak, kalau tadi ada di Yeremia, lalu kita melihat sekarang adalah bagaimana Rasul Paulus mengatakan, Allah yang kulayani dengan segenap hatiku, biarlah ini memberikan satu hikmat bagi kita untuk kita selalu mengingatnya bahwa kalau kita melayani Tuhan, maka kita melayani harus dengan segenap hati kita, dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya. Dan Yesus akan ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan yang berikut ini di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Lebih jelas Yesus menyampaikan bahwa melayani adalah sebagai tindakan yang selayaknya atau yang sepantasnya atau yang seharusnya yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, mari kita baca sama-sama, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saya percaya tahun 2025 ini ada rencana yang besar yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu. Jangan lewatkan waktu Tuhan, kairos Tuhan. Saya boleh katakan, kalau saya kasih kesaksian Bapak Ibu. Kalau saya harus lihat sejarah. Ini bukan menoleh ke belakang, tapi saya melihat sejarah. Saya tidak bisa melayani sekolah minggu, tapi saya mulai pelayanan di sekolah minggu.
bukan karena kekuatan saya, tapi hanya karena ketaatan. Dari cuma berpikir bagaimana saya mungkin ajak mereka menyanyi, menemani mereka untuk memuji Tuhan, itu saja yang saya bisa. Lalu dikasih buku panduan, pegangan guru sekolah minggu, dan mulai mempersiapkan diri dan memperlengkapi diri, belajar bagaimana bisa menjadi seorang guru sekolah minggu. Ternyata persiapan, doa buat anak-anak sekolah minggu itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan dan tahap demi tahap saya lakukan. Dan bukan karena saya yang mau, bukan juga karena siapa saya. Maksudnya saya anak gembala, tetapi bukan berarti saya dipilih karena anak gembala. Tapi saya percaya pemimpin-pemimpin yang ada di atas memilih saya karena mereka melihat mungkin ada pekerjaan yang besar yang Tuhan mau saya kerjakan, yang harus saya lakukan. Dan semua karena kemurahan Tuhan saya ada di sekolah minggu. Sekolah minggu akhirnya melayani dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, memikirkan segala sesuatu, bagaimana bisa merangkul guru-guru semua kerjasama yang baik, ya semua berjalan. Ya. Dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya ada di zona yang nyaman. Dan Tuhan bawa saya untuk naik satu pelayanan di mana mungkin zona yang tidak nyaman. Saya merasakan Bapak Ibu, saya harus pindah ke kaum muda. Di pelayanan kaum muda, sebenarnya bukan istilahnya gini, kalau hati saya udah enak di sekolah minggu, kenapa saya harus dipindah di kaum muda? Di kaum muda ada tantangan, ada pergumulan, ya selalu berbicara tentang kehadiran. Ini kan yang dialami oleh Baruk juga. Bagaimana kita berharap pelayanan kita adalah pelayanan yang menghasilkan atau dihadiri oleh banyak orang. Sekolah minggu udah banyak, kaum muda sedikit. Kaum muda banyak tuntutannya. Kalau sekolah minggu justru tidak banyak menuntut. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi kesadaran itulah yang membuat saya masuk dalam pelayanan kaum muda. Di ibadah raya, kalau Bapak Ibu ingat dulu, hampir mungkin kalau satu bulan 4 minggu berarti berapa ya Han? 3 minggu ya Han ya? Mimpin pujian ya. Padahal suara saya kalau dibilang bagus, enggak juga. Dibilang jelek, ya enggak juga. Pas-pas aja gitu. Tetapi kesempatan yang Tuhan berikan saya untuk membawakan puji-pujian. Karena apa? Karena nyanyinya segenap hati. Sehingga waktu nyanyi itu memberikan semangat buat yang dipimpin. Jadi kalau kita nyanyinya enggak semangat, yang dipimpin juga enggak semangat. Banyak pemimpin pujian itu suka marah-marah dari depan. Bapak Ibu, kenapa? Mukanya kayak pepaya, muka panjang gitu. Wah, jadi galak bener kalau saya mau memimpin pujian, saya enggak mau menegur seperti itu. Justru saya bilang gitu, justru kalau saya lihat orang lain tidak semangat, itu kesalahannya bukan di jemaat, kesalahannya di saya. Artinya bahasa saya atau doa saya atau kehidupan saya itu belum menjadi berkat, menjadi saluran berkat Tuhan buat jemaat. Jadi ketika saya tersenyum, ketika saya bersuka cita, itu Roh Kudus bekerja mengurapi pelayanan yang dilakukan dan jemaat juga diberkati Tuhan. Jadi hadirat Tuhan bekerja itu bukan karena bagaimana pinternya saya menyanyi atau memimpin pujian, tapi bagaimana hati yang melekat kepada Tuhan. Dan selalu berkata kepada Tuhan, inilah yang harus saya lakukan. Yang harus saya lakukan karena kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Berguna maksudnya begini, kita itu sudah menjadi milik Tuhan. Tidak ada gunanya lagi buat yang lain, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam keadaan nyaman seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang lihat, saya udah hampir gak pernah mimpin pujian lagi. Bahkan mengucap syukur hari ini buat Vivi yang punya kerinduan. Ya. Kita belum atur dengan baik untuk morning with Jesus pagi hari ini. Berapa banyak yang diberkati dalam pujian penyembahan untuk kemuliaan Tuhan, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bukan untuk Vivi tapi untuk kemuliaan Tuhan, tapi Vivi melayani Tuhan.
Biasanya Morning with Jesus, ujung-ujungnya ya saya lagi memimpin pujian. Tapi Tuhan pakai sekarang. Dan saya percaya Bapak Ibu juga akan dipakai Tuhan. Yang penting apa? Bapak Ibu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya. Dan kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Katakan, kami mau melakukan apa yang harus kami kerjakan. Ya. Bapak Ibu mengerti kan ya? Ketika mengatakan ayat ini berarti Tuhan menjadi fokus pelayanan kita. Bahkan Bapak Ibu nanti selamat menikmati tahun 2024 ini. Bukan artinya saya memberikan pengumuman untuk membuat Bapak Ibu jadi kurang semangat. Justru saya mau katakan harus lebih semangat 2025. Katakan semangat. Semangat ibadah. Semangat berdoa. Semangat memuji Tuhan. Semangat mendengarkan firman Tuhan. Jadi tahun 2025 ini kalau saya lihat jadwal saya akan berkurang banyak. Jadi Bapak Ibu, dulu saya pimpin pujian pada masanya, waktu Tuhan, lebih banyak saya mimpin pujian daripada yang lain. 2024 dan yang sebelum-sebelumnya saya banyak membawakan firman Tuhan. Tapi tahun 2025 ini ketika diatur, ketika dijadwal, saya melihat bahwa saya sudah tidak sebanyak saya melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Buat saya, itulah waktu Tuhan. Karena apa? Prinsip yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara, termasuk diri saya sendiri, bahwa saya melakukan apa yang saya harus lakukan menurut kehendak Tuhan. Jadi, kalau saya melayani firman Tuhan, itu sebuah apa? Sebuah sukacita. Karena Tuhan masih percayakan saya bawakan firman Tuhan. Nanti ada masanya bukan saya lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang memberikan kekuatan bagi saya adalah karena saya dasar dari saya melayani, bukan karena saya mencari pujian, bukan karena tugas sebagai gembala, tapi karena saya melakukan apa yang Tuhan katakan saya harus melakukannya. Katakan amin. Oke, ini beberapa tips buat saudara yang rindu dipakai Tuhan, buat saudara yang mau 2025 ini naik level bersama-sama dengan saya di dalam melayani Tuhan. Landasan utama pelayanan adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dasar kita melayani karena kita cinta kepada Tuhan dan mengasihi kepada sesama. Buktikan cinta kita kepada Tuhan. Katakan aku cinta sama Tuhan aja harus gak bisa pakai mulut doang. Harus dari hati. Kalau udah bicara sama Tuhan, aku mengasihi engkau, itu artinya kita harus jaga hidup kita. Apakah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita jangan lakukan apa yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Bagi dunia berat, tapi bagi kita anak Tuhan, kalau kita mengerti ini hanya sebuah pilihan, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mengasihi sesama. Tuhan katakan, bagaimana kamu bisa mengasihi aku kalau kamu tidak mengasihi sesamamu? Jadi kasih kita kepada Tuhan itu juga akan menjadi secara otomatis kita akan mengasihi sesemua. Tengok kanan kiri, kasih senyum. Ya. Yang kedua, pelayanan harus dilakukan dengan rendah hati. Kerendahan hati, semua karena anugerahnya. Ada lagu ya, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kita lupa ya lagu-lagunya. Semua karena anugerahnya. Ada Gun?
diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita yang dipakainya, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena terpaksa Google. Silakan buka handphone Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya. Cari di Google. Bukan karena kebaikan. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku. Silakan nyanyi. Bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Karena anugerahnya lewat diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Harus dilakukan dengan rendah hati. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kelebihan, bukan karena kecakapan, bukan karena apa yang baik dalam hidup kita, tapi kita menerima Tuhan memakai hidup kita. Katakan amin. Pelayanan harus dilakukan dengan mengakui ada keterbatasan dalam diri kita. Kita terbatas. Tuhan tidak terbatas, itu dasar. Tapi ada harus kita kembangkan. Kita tahu kita terbatas, kita tahu Tuhan tidak terbatas. Jangan berkata bahwa seolah-olah dalam keterbatasan kita, maka semua kita lakukan sendiri. Yang penting nanti Tuhan akan tolong. Ya, puji Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Tapi sebenarnya Tuhan mau kita bersatu. Artinya Bapak Ibu Saudara, keterbatasan kita akan ditolong oleh kelebihan daripada sesama yang lain. Rekan sepelayanan akan menjadi kekuatan yang akan bersama-sama dengan kita. Di dalam kelemahan kita, yang satu menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kerjasama. Artinya apa? Semua dipakai sesuai karunia. Semua dipakai sesuai talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Saya juga terbatas. Pasti Bapak Ibu kalau dekat dengan saya, Bapak Ibu akan melihat ada banyak keterbatasan dalam diri saya. Tetapi Bapak Ibu jangan hanya berhenti dengan melihat keterbatasan seseorang. Tapi Bapak Ibu melihat bagaimana Tuhan luar biasa. Ada orang yang melayani Tuhan dalam keterbatasan,
tapi pasti ada orang-orang di sekitarnya dengan kelebihan dan kekuatannya. Dan semua itu diikat bagaikan sapu lidi, ya. Bersatu kita teguh, ya, untuk kerja buat Tuhan, ya. Pelayanan harus bersikap fleksibel, terbuka untuk belajar. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, ya. Zaman sekarang ini banyak hal yang kita harus belajar. Belajar apa? Menyesuaikan. Generasi terjadi perubahan yang banyak sekali. Ya. Saya di sini mungkin Opung ya yang paling senior lah ya. Opung itu sebenarnya satu generasi sama saya. Cuma Opung lebih tua aja. Ya. Generasi X. Ya. Generasi X itu hormat, taat sama orang yang lebih tua gitu. Udah terbiasa dididik dengan budaya seperti itu. Tapi udah ada Hendrik, udah beda lagi ya. Generasi milenial ya. Punya kelebihan, kadang-kadang mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam kehidupan perilaku. Jadi generasi X sama generasi Y berbeda. Sama Vivi beda lagi Bapak Ibu, ya kan? Apa yang Hendrik gak habis ngerti, itu biasa buat Vivi. Gitu. Jadi memang ada lapis, ya. Bapak Ibu suka makan kue lapis? Nah, ya kan? Jadi ada generasi angkatan yang lahir tahun 65 sampai tahun 80. Saya kan lahir tahun 73. Jadi saya ada di generasi X. Hendrik 80 sampai 95. Vivi tahun berapa? Nah, Vivi 98, bener kan? Jadi generasi X, generasi Y, itu Gen Z bahasa kerennya, Gen Z. Z itu Z, ya kan? 95 sampai harusnya 2010. Tapi ada juga yang bilang 2005. Hah, berapa? 2012 ya, 2010 aja lah Vi, kita tawar. Ya, biar gampang. Berarti 2010 ke atas yang 2011, 2012, kalau Bapak Ibu kenal mereka. Itu tahu, itu generasi alfa. Jadi X, Y, Z, alfa. Itu orang tua ya. Saya terbuka sedikit sama istri saya bilang, kadang-kadang kan namanya anak Melvin atau Medi itu punya sifatnya, itu kan Gen Z kan. Sedangkan Rina sama saya kan generasi X. Kita ngajar pakai apa yang kita pernah alami. Buat mereka itu nggak ngerti, ya kan. Mereka bisa melakukan sesuatu sambil, mereka bisa mendengar sambil melakukan sesuatu. Kalau generasi X, kalau dipanggil itu harus berhenti, letakkan segala sesuatu, harus nyamperin. Tapi kalau generasi Gen Z punya kebiasaan, diajak ngomong, dipanggil sambil melakukan sesuatu, tapi dia dengar. Yang tidak bisa dilakukan oleh generasi X. Jadi generasi X selalu menuntut, kamu kalau orang tua ngomong, lihat. Ya, lihat mata saya. Enggak, ya maksudnya gini, kadang-kadang hal-hal seperti ini. Nah, intinya Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Kelebihannya apa? Hari Senin saya ikut rakerda, pulang saya sedih. Handphone saya kuning layarnya. Terus, wah, saya tanya sama Chandra, saya udah takut. Karena apa? Handphone ini juga saya gunakan untuk pelayanan, komunikasi, segala macam gitu. Takut nanti, ini kan udah tanda-tanda rusak nih, udah kuning kan, dari putih jadi kuning ya kan. Jadi saya bilang sama Chandra, Chan, kalau saya beli handphone, kamu rekomendasi yang mana? Dia kasih rekomendasi. Wah, saya lihat harganya lumayan ya. Saya mesti atur nih, cara belinya gimana gitu ya. Lalu hari Selasa pagi saya ketemu Melvin. Saya bilang, Vin, handphone papa udah mulai agak rusak nih, berubah. Layarnya jadi kuning gitu. Kenapa Pak? Katanya, nih kuning begini. Dia lihat gitu, Evin bisa. Dia klik gitu, putih lagi. Rupanya ada satu menu yang kepencet sama saya Bapak Ibu.
filter anti radiasi. Jadi tulisannya kuning. Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, tapi Melvin dia langsung, Evin tahu, Evin bisa langsung gitu. Ya. Buat Bapak Ibu Saudara, itulah namanya kenyataan kehidupan kita. Bahwa tapi semua akan dipakai Tuhan. Generasi X dipakai Tuhan, generasi Y dipakai Tuhan, Gen Z dipakai Tuhan. Kita bersyukur di gereja kita ini sudah ada 3 lapis. Ya. Artinya ada saya sebagai generasi X, ada angkatan milenial yang sudah melayani Tuhan, bahkan sekarang generasi Z juga sudah melayani. Vivi, Vela, Grace, Medri itu udah melayani Tuhan, bahkan Melvin udah melayani Tuhan. Jadi kalau generasi saya ke Z itu memang agak panjang, tapi saya ke Hendrik deket. Nah jadi caranya saya ke Hendrik, Hendrik ke Vivi, Vivi ke yang lain lagi, ke bawahnya lagi. Mungkin anak-anak sekolah minggu itu Alfa, ya. Nah yang berikutnya lagi Bapak Ibu, bayi-bayi yang kita doakan di dalam ibadah raya, itu sudah masuk generasi beta. Jadi lihat rentang waktunya cepat sekali ya. Oke, saya baru pulang dari Lubuk Linggau. Jadi kesempatan yang diberikan Tuhan oleh Tuhan lalu juga oleh organisasi, mewakili organisasi Badan Pengurus Pusat ya. Harus berdiri di depan hamba-hamba Tuhan. Dan mungkin secara manusia gerejanya di sana lebih besar, 20 kali 30. Dan kalau dilihat kapasitas pelayanan, kalau Pal Putih ini kan kehadiran cuma 70 sampai 90 kalau sekali ibadah, ya kan? Sekarang harus menjadi pembicara untuk hamba-hamba Tuhan yang jemaatnya 250. Menjadi pembicara di antara hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang punya pelayanan jauh lebih besar. Tentunya secara pribadi, apa yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara? Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan telah memberikan sesuatu dalam hidup kita. Dan itulah yang kita bagikan. Dan waktu saya bagikan tentang pelayanan lintas generasi ini. Ya, Pal Putih kekuatannya karena kita ada generasi. Dan mari kita gunakan berkat Tuhan ini. Ya, ini menjadi kekuatan bagi kita di mana banyak gereja belum melakukan lintas generasi. Jadi makanya mungkin bagi orang tua, aduh tadi lagunya bahasa Inggris saya nggak tahu Opung tadi soul gitu. Ya, tapi nadanya enak kan? Ya, soul tuh high jiwa, ya kan? Kasihlah Tuhan dengan segenap jiwa. Jadi with my soul, ya, jiwaku, ya kan? Ya pelan-pelan lah kita belajar bahasa Inggris ya. Nanti mungkin tolong ditulisin kalau bahasa Inggrisnya di bawahnya pakai teks bahasa Indonesia supaya generasi X terbantu gitu. Tapi kalau untuk generasi milenial, wah itu nyanyinya makin semangat kalau pakai bahasa Inggris. Terus kalau pakai Gen Z nggak usah pakai teks, dia bisa hafal, ya kan? Dia merem juga nyanyi aja gitu ya. Nah, itu bedanya. Tapi itulah karena gereja ini kan bukan hanya untuk satu generasi. Bukan hanya buat sampai berhenti di generasi saya atau di generasi milenial. Tapi kenapa Vivi sekarang bisa melayani? Itu karena kairosnya Tuhan. Kenapa Hendrik melayani Tuhan? Karena kairosnya Tuhan. Kenapa saya melayani Tuhan? Karena kairos. Kairos itu waktu Tuhan. Di sini ada Randy ya. Dia nggak tahu bahwa Tuhan punya rencana. Tapi puji Tuhan akhirnya dia mengerti rencana Tuhan, jadi dia melayani Tuhan. Kan kita diberkati juga kan dengan pelayanan. Ada Chris juga ya yang setia. Chris ini angkatan lahir tahun berapa? Hah? 21. Wah dia milenial ya. Randy? Nah, iya Gen Z betul. Makanya ampun deh kalau ngeliat Randy. Buat orang generasi X ampun gitu, tapi buat Randy biasa aja gitu ya. Biarlah dia berkembang dengan apa adanya dia ya. Kita dukung,
Ya paling pun kalau misalnya kita bimbing ya kan, itu bimbingan yang memang seharusnya. Oke, saya tutup ya. Pelayanan harus dilakukan bersama-sama dan rendah hati. Bersama-sama itu arti komunitas. Kita nggak zamannya lagi hanya menyembah Tuhan sendiri, masuk surga sendiri. Tapi bagaimana ini akan kita kembangkan, kita akan giatkan kelompok doa. Ya, untuk bisa sama-sama. Karena gini, 90 orang atau 70 orang saja deh hadir dalam sebuah ibadah. Itu kalau mau ketemu sama saya, waktunya berapa banyak? Padahal setiap orang perlu untuk berdoa atau bersaksi atau mengungkapkan itu. Tapi kelompok doa itu mempermudah, mungkin hanya 5 orang. Kenapa kita lakukan ada kelompok doa? Tahun 2024 terakhir mungkin agak sedikit kurang. Tapi 2025 ini akan kita giatkan kembali. Karena ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Waktu kita family gathering, ya kan dibagi-bagi kelompok gitu. Saya amati dan saya dengar kesaksian dari beberapa orang. Mereka berkata, gak sangka loh waktu kita ngobrol seperti itu, ternyata dia punya kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan. Oh dia juga ada tantangan, pergumulan, kita gak tahu ternyata selama ini dia hidup begitu ada tekanan dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara, keadaan yang sudah susah ini, biarlah kita boleh hadapi bersama-sama dengan setia dalam melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Baruk, ya, yang dipakai Tuhan, dia sampai akhirnya mencari hal-hal yang besar buat dirinya. Tuhan tegur dia. Ya, kalau kita kembali lagi, saya tutup ini dalam Yeremia 45 ayat 4 dulu ya. Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan. Apa yang kutanam akan kucabut. Ya, ngeri ya kalau ngelihat firman Tuhan ya. Tuhan tuh, bagi Tuhan bisa apa saja. Jangan main-main sama Tuhan. Yang dibangun bisa dirubuhkan. Apa yang ditanam bisa dicabut. Berarti selesai ini. Lalu Tuhan tegur ayat 5. Masa engkau mencari hal yang besar bagimu sendiri? Jangan mencari. Jangan mencari. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Oke, puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita dan biarlah refleksi firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Kita boleh melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Sungguh besar, kita nyanyikan pujian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu dan haleluya. Biarkan lagu musik ini boleh instrumental lebih dahulu. Dan Bapak Ibu mari kita renungkan bahwa hidup yang Tuhan berikan. Ada nafas, ada kesehatan, ada kekuatan. Semua adalah kasih Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan juga mau kita membalas kasih kita kepada Tuhan. Untuk boleh hidup kita dipakai melakukan rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini dan selanjutnya kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Kita mau kerja buat Tuhan. Kita mau isi waktu yang Tuhan berikan. Bukan hanya buat diri kita sendiri. Bukan hanya buat keluarga kita sendiri. Tapi memang kita atur sedemikian rupa. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan tetap dekat. Dan waktu Tuhan mengatakan kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka jadilah pelayan Tuhan yang setia. Ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita inginkan. Kita bisa mengatasinya. Kita tidak menjadi kecewa. Kita tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi jauh dari Tuhan. Ataupun mundur dari pelayanan. Tapi kita terus maju. Mendekat dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kemana
aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Katakan kau dekat dan kau dekat. Bahkan seluruh ini kita akui, semuanya tak bisa. Haleluya, sungguh mulia. Bagaimana Tuhan mau memakai kita, berharga. Oh, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu pejamkan mata bersama-sama dengan saya. Seperti kata-kata dalam lagu ini mengingatkan kita. Kita nyanyi sebenarnya seperti kita berbicara kepada Tuhan. Tapi jangan sampai waktu kita berbicara tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari melihat hidup kita seperti apa yang Tuhan pikirkan bagi kita. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir dengan apa yang bisa kita pikir, pasti ciri-cirinya kita tidak bisa. Kita lemah, kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita berpikir seperti yang orang lain pikirkan dengan kita, ya kita mah juga sama, lebih jelek lagi. Mungkin kita kehilangan rasa percaya diri untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini pejamkan mata, berikan senyum yang terbaik buat Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Pagi hari ini Tuhan ada di tempat ini. Pagi hari ini Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Pagi hari ini Tuhan nyatakan engkau berharga bagiku. Pagi hari ini Tuhan katakan jangan pikir seperti apa yang kau pikirkan. Jangan engkau pikir hidupmu seperti apa yang orang lain pikirkan kepada diri kita. Tetapi tanamkan bahwa pikirkanlah hidup kita seperti apa yang Tuhan pikirkan. Engkau mampu. Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan rahmat-Nya. Tuhan memberikan kapasitas. Tuhan memberikan keberanian. Tuhan memberikan kesempatan. Terima. Haleluya. Oh haleluya. 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 Aku bersyukur buat pikiran yang ada daripadamu terhadap hidupku Tuhan. Dan aku tahu aku melakukannya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada sebagai mana ku ada. Mari kita berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena
anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala, karena kita telah menerima pikiran Tuhan. Angkat tangan dan katakan, aku mau melayani Tuhan. Amin. Katakan, ya. Oh haleluya. Tuhan pakai hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara. Katakan, aku membesarkan Engkau besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dari cukup Tuhan rahmat-Mu. Ya, haleluya. Terus ditambah-tambahkan. Besar, besar anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Pastikan kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena jelas suara Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan melayani Tuhan, maka kita akan melakukannya. Karena memang haruslah seperti itu. Bahwa hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama akan isi hari ini, esok dan selanjutnya. Maju untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Kerjakan dengan setia, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan kerendahan hati. Kita kerjasama yang baik, fleksibel. Banyak hal yang kita harus pelajari. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Yang penting kita jelas inilah yang Tuhan mau kita kerjakan dan kita melakukannya. Mari kita nyanyikan pujiannya dari awal. Haleluya. Ku ada sebagaimana kita ada, Tuhan akan pakai. Ya Tuhan, semua karena anugerah. Jadi bukan apa yang ada pada diriku Tuhan, tapi karena Tuhan mau kami melakukannya. Aku percaya Tuhan akan memperlengkapi sesuai dengan panggilan-Mu. Aku melayani-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu terukan bagiku besar. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur kami boleh dipakai oleh Engkau. Kami bersyukur kami boleh menjadi hamba-Mu. Biarlah kami boleh setia di dalam melayani Tuhan. Besar, besar anugerah-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang
Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan diri kita. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, itu adalah perintah Tuhan yang pertama di dalam kehidupan manusia. Perintah yang pertama yang Tuhan berikan bagi manusia adalah di dalam Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan, burung, dan segala binatang yang merayap di bumi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bertambah banyak, penuhilah bumi. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak, kita akan berdoa. Kita melihat bukan dengan keterbatasan kita, tempat yang kecil, sarana yang terbatas, tim pelayanan orang-orang yang biasa. Tapi kita melihat akan perintah Tuhan untuk kita bertambah banyak, untuk penuhilah. Maka saya mau mengajak, jika Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan dan percaya dan sepakat dengan saya pagi hari ini bukan ambisi seorang gembala. Ini bukan keinginan seorang manusia. Tapi ini firman Tuhan. Bahwa di dalam pelayanan kita juga harus minta supaya kita bisa memenuhi perintah Tuhan, yaitu bertambah banyak. Maka hari ini melalui tangan kita yang kecil, tangan yang terbatas ini, tapi berkat Tuhan ada di dalamnya. Kuasa Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga hikmat perkataan dan perbuatan kita akan menjadi dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kuasa di sini bukan artinya mungkin seperti spektakuler, tetapi kuasa di sini hidup kita berdampak, memberi pengaruh, sehingga waktu kita berjumpa dengan siapapun, waktu kita berkata kepada siapapun, waktu mungkin kita tidak berbicara kepada siapapun, hidup kita menjadi berkat buat banyak orang, yang membuat orang boleh tertarik untuk datang kepada Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jika Bapak Ibu sepakat akan hal ini, mari berdoa dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, bukan apa yang aku mau, tetapi apa yang Engkau mau dalam hidupku Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupanku. Dan aku percaya Tuhan, pelayanan rumah Tuhan di GSD Apal Putih ini akan menggenapi firman Tuhan. Akan bertambah banyak, akan penuh karena kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala raja, Raja segala raja, yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, haleluya. yang maha kuasa, Mulia namamu. Rayalah segala bangsa, sujud kepadamu. Layak disembah, layaklah. Kami berdoa melalui pelayanan kami pribadi lepas pribadi, akan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Layak
kelihatan. Pak Imam, Pak Johan boleh satu lingkaran. Wawan, maju ke depan. Okta, Bu Siska, Bu Asi, sama Ita boleh gandengan tangan, melingkar ya. Dan buat pemain musik juga sehati di sini. Mari berdoa untuk orang yang ada di sebelah kanan agar Tuhan pakai kehidupan orang yang ada di sebelah kanan, baik tangannya, baik pikirannya, baik perkataannya, baik perbuatannya, akan menggenapi rencana Tuhan. Akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membawa dan membawa jiwa-jiwa yang banyak kepada Tuhan. Seperti Ibu Siska di pelayanan sekolah minggu, maka pelayanan sekolah minggunya akan penuh dengan urapan dan kuasa. Seperti pelayanan Ibu Ita ya, di dalam perhatiannya, kasihnya akan memberikan dampak mungkin yang orang lain gak lihat, Ibu Ita lihat. Doakan supaya Ibu Ita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin dengan kehidupan Ibu Asih, dengan keterampilan, dengan kebisaan yang dia lakukan, hati yang rindu untuk melayani Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ibu Ita tolong doakan Ibu Asih, Ibu Asih doakan untuk Ibu Okta, supaya kehidupan Ibu Okta juga dipakai untuk Tuhan. Ibu Okta dipakai untuk Ibu Wawat dengan luar biasa. Mulai berdoa untuk orang di sebelah kanannya. Untuk Hendrik berdoa buat Vivi, Vivi berdoa buat Chris, Chris berdoa buat Randy, Randy boleh berdoa buat Hendrik. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sebelah kanan kami, Tuhan. Tuhan, kami mengenal dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa, Tuhan, agar orang di sebelah kanan kami boleh bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan, limpah anugerah Tuhan. Pakai hidup mereka dengan luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pelayanan apapun yang dilakukan dalam kehidupan mereka, Tuhan, akan Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga akan ada jiwa-jiwa yang tadinya belum percaya kepada Tuhan, yang saat ini sedang tersesat, yang saat ini sedang susah, yang saat ini hidup mereka sedang merasakan bagaimana mereka kosong. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan Tuhan melalui pelayanan saudara yang ada di sebelah kanan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, 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 di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terus perkatakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jika sudah selesai, maka kita akan sama-sama memuji Tuhan. Tetap dalam lingkaran, layaklah segala bangsa. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi layaklah.
dengan iman katakan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Namamu semua berkenan aku ya. Teguhkan hatiku, Tuhan kami percaya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Sekali lagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita boleh akhiri ibadah doa pagi hari bersama Tuhan Yesus. Dengan doa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah berbicara kepada kami. Kami bersyukur kami merasakan hadirat-Mu. Kami bersyukur kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memakai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami, memberkati kami Tuhan. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami arahkan hidup kami. Kami percaya akan berkat-Mu yang dicurahkan bagi kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang, selamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Satu lagu, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi di semua. Allah akan menginjak-injak dan menginjak-injak segala musuh. Perkara besar. Ketika bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah menginjak-injak segala musuh. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih bisa bersama-sama berdoa. Pesan saya adalah, kalau hari ini Bapak Ibu mendengar dengan jelas panggilan Tuhan untuk kita boleh melakukan pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan, lakukanlah dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil kita,
Tuhan yang memberkati kita. Dia pasti memperlengkapi kita, Dia memberi yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, Shalom. Oke.